Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsana bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati warsidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lama-lama Bu ya, jangan lama-lama karena sudah dari jam 9 tadi. Nanti udah letih, lesu. Dalam ilmu pendidikan orang itu hanya bisa konsentrasi itu hanya di 15 menit pertama. Nah, kalau ke sana mikirnya udah lain-lain. Nah, kita upayakan ya maksimal setengah jam selesai Bu ya. Baik, sebelumnya ibu-ibu kita kirimkan doa dulu kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah berjasa untuk kehidupan kita, baik dalam menjadi wasilah sampainya iman dan juga bertambahnya ilmu pengetahuan. Wala kulli niyatin shalihah nasalaka ijabah bisyaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti apa yang saya sampaikan ya mohon ikhlasnya untuk disimak Bu ya. Untuk disimak, nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti dapat bonus ini nih. Ini buku saya udah tipis, baca paling setengah jam juga beres ya. Nanti yang bisa jawab saya kasih bonus ini ya. Tapi tidak boleh kalangan keluarga dan tetangga dekat. Karena tinggal pinjam ke rumah. Baik ibu-ibu sekalian, kemarin kita dihebohkan dengan peristiwa yang mengejutkan di sekitar kita. Di sebelah sini di Jemblongan terjadi apa? Begal. Kemudian di YouTube kita juga mendengar ada peristiwa Bapak polisi nembak siapa? Nembak siapa Bu? Anak SMA. Satu lagi nembak siapa lagi? Polisi nembak polisi. Intinya kalau kita lacak peristiwa itu adalah menandakan bahwa negara kita itu kurang atau krisis jiwa kepahlawanan. Ya. Misalnya ada pejabat gajinya besar tapi masih aja senang korupsi. Gitu kan? Kemudian tawuran. Nah, tawuran itu apa sih manfaatnya Bu? Coba kita tanya anak-anak kita, anak SMA yang suka tawuran, manfaatnya apa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada kan? Tapi yang ditaruhkan oleh anak-anak kita yang ikut tawuran itu nyawa. Betul kan? Untuk hal yang sepele tapi yang dipertaruhkan nyawa. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Nyawa yang ditaruhkan untuk hal yang sepele, gara-gara apa misalnya? Gara-gara ditegur tidak menyahut gitu kan, Masya Allah. Atau yang terjadi di terminal-terminal itu gara-gara kalau ibu ngasih parkiran berapa biasanya Bu? 2.000 1.000, tapi itu bisa saling bantai-bantaian di pasar. Mohon maaf ya, ada kejadian gak jauh dari kita, ada seorang yang dilemparin uang dari truk, paling ya 1.000, paling gede 5.000 kan. Kemudian karena beliau nunduk, yang ngambilnya truknya lewat. Nah, apa yang terjadi? Itu waktu saya lewat, serpihan bagian tubuhnya masih ada. Nah gitu ya. Bagaimana hal-hal yang sederhana itu kemudian menyebabkan kita bahkan bertaruh nyawa. Ya, kalau begitu misalnya kita berjihad di Palestina misalnya ya, atau dulu zaman Rasul berjihad melawan musuh, itu kemudian sampai kita tubuh kita misalnya sampai rusak seperti paman Nabi yang dianiaya gitu ya. Itu mulia sampai sekarang, namanya itu masih diabadikan. Bahkan ketika terjadi banjir di Mekah,
kemudian banjir itu membuat makam-makam yang ada di situ terangkat gitu ya. Jenazahnya itu masih ada Bu, dan berkas-berkas darahnya masih seger, masih seger. Itu bagaimana Allah menjaga para syuhada. Nah, itu adalah contoh-contoh sifat-sifat yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya, yang sebelum yang terakhir, seperti korupsi, pembegalan, polisi tembak polisi dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Itu adalah antipati atau bentuk sifat ketidakpahlawanan. Nah, kita uraikan sekarang. Ada 3 jenis manusia. Ya, ada 3 jenis manusia berdasarkan cara menjalankan hak dan kewajiban. Yang pertama, manusia yang mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah orang yang memiliki jiwa pahlawan. Jadi satu, orang yang mementingkan kepentingan umat atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Ini adalah orang yang memiliki sifat kepahlawanan. Ya, sifat kepahlawanan. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul. Ibu, di antara istri-istri Nabi, menurut Ibu yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Siapa Bu? Kenapa alasannya Bu Khadijah? Karena Khadijah tetangga saya. Kenapa alasannya Bu? Ada yang tahu? Kenapa Siti Khadijah begitu dicintai oleh Nabi? Dalam tanda kutip bahasa sekarang itu, mohon maaf ya, jangan ditayangkan jangan disebar. Maksudnya Nabi kita itu sangat bucin kepada Siti Khadijah ini, sangat bucin. Kenapa disebut bucin? Karena suatu saat ketika Nabi sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba ada yang Assalamualaikum. Nabi begitu nengok cepet, gitu. Ternyata yang Assalamualaikum itu bunyi suaranya mirip dengan Siti Khadijah. Sehingga Nabi begitu terperanjat sampai menimbulkan kecemburuan istrinya yang lain. Ibu, kenapa Siti Khadijah begitu dicintai oleh Nabi? Karena banyak perjuangan-perjuangan Siti Khadijah yang mendukung perjuangan Nabi. Tapi ada satu kata-kata Siti Khadijah yang sangat menarik untuk kita simak. Ya. Wahai suamiku, gini dia kata-katanya. Kalau suatu saat engkau berdakwah dan di dalam dakwah itu engkau menemukan sebuah jurang, dan di jurang itu engkau tidak menemukan kayu untuk melewatinya, silakan gali makamku dan gunakan tulang-tulangku untuk menjadi jembatannya. Nah, coba deh kalau digituin, coba. Nanti praktekkan ke suami ya Bu. Nanti praktekkan ke suami. Tulang-tulang. Nah, hal itulah kemudian yang membuat Nabi kita begitu mencintai Siti Khadijah. Karena dari yang asalnya kaya raya, hartanya digunakan, kemudian sampai dalam tanda kutip fisiknya pun siap digunakan untuk ke medan perang, gitu ya. Hal itulah yang kemudian membuat Nabi kita itu begitu mencintai istri beliau yang pertama ini. Nah, sifat atau ciri manusia yang pertama atau bagian manusia yang pertama dari segi hak, menjalankan hak dan kewajiban adalah orang yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan saya yakin ibu-ibu semua ini insya Allah masuk kategori yang pertama. Karena, amin ya, karena ibu-ibu ini rata-rata mementingkan kepentingan keluarganya daripada dirinya sendiri. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Betul kan Bu? Betul. Ibu-ibu anak-anaknya mau berangkat sekolah, ibu belum sempat mandi, belum sempat cuci muka, cari muka hilang. Belum sempat cuci muka, cari tukang sayur, tukang bubur, agar anak-anak bisa sekolah. Betul kan? Bisa sarapan. Ya sarapan dulu terus sekolah. Ya betul kan? Betul. Siapin kopi, siapin apa. Jadi saya yakin wanita-wanita Indonesia itu insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
Surganya semakin, level tinggal di surganya akan semakin tinggi kalau anaknya semakin banyak. Kalau anaknya semakin banyak. Yang satu ngurusin yang anak SD, yang SMP, yang SMA. Bapaknya juga kan kadang-kadang diurusin, kadang-kadang lebih manja bapaknya kan? Wah, betul kan, Bu? Betul. Kalau karena kenapa bapaknya lebih manja? Biasanya penyakitnya udah banyak. Ya, Pak, ini sarapannya. Pak, nanti ini buat makan siangnya. Bapak jangan lupa ini obatnya. Bapak ini jangan lupa minyak anginnya. Bapak jangan lupa jaketnya. Wah, sudah. Ribet kan? Ya, jadi saya yakin ibu-ibu itu, terutama wanita-wanita Indonesia, insya Allah ahli surga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sifat kepahlawanan ini dibahas dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, ya, pindah dari keburukan kepada kebaikan, contohnya berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang punya sifat kepahlawanan tidak memikirkan apapun kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat itu, Bu, yang harus kita tanamkan. Nah, nanti di ujung akan saya bahas apakah atau bagaimana caranya agar anak-anak kita ini bisa memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi tersebut, ya. Lanjut dulu, Bu, ya. Yang kedua, ada orang yang kedua, kalau tadi yang pertama mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, yang kedua ini adalah orang yang menyeimbangkan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, atau seimbang antara hak dan kewajibannya. Contoh, para pekerja yang dia bekerja sesuai dengan kontrak kerjanya. Kata misalnya guru nih, guru dia harus ngajar 5 hari dalam 1 minggu, dia menjalankannya dengan baik. Nah, itu adalah orang yang seimbang antara menjalankan kewajiban dan haknya. Tetapi kalau guru ini misalnya kontraknya dia 5 hari masuk, tetapi dia cuma 4 hari tapi gajinya full. Nah, ini adalah orang yang tidak amanah, atau dia sudah zolim. Minimal kita itu sesuai antara kewajiban dengan haknya, ya, dengan haknya. Nah, saya sampaikan nih, di sini kan banyak ibu-ibu dagang, ya. Nah, yang saya sarankan adalah, yang saya ingatkan, ya, hati-hati kalau dengan dagang yang berkaitan dengan ukuran. Hati-hati dengan yang dagang yang berkaitan dengan timbangan. Karena satu saja, misalnya ibu jualan kain harganya 20.000 per meter. Masih ada nggak? Nggak ada, ya? Misalnya ini 20.000 per meter. Tetapi ibu timbang ukurannya dikurangin, asalnya 100 cm dikurangi jadi 95 cm. Maka 5 cm itu akan menjadi perusak bagi keberkahan rezeki ibu semua. Yang sering dilakukan juga dalam masalah jual beli rambutan yang kurang manis dengan rambutan yang manis. Rambutan yang manis 1 kilo itu 20.000, rambutan yang kurang manis 15.000. Ibu-ibu ngakal dikit, dicampurin 15.000 dengan yang kurang manis dengan yang manis, dicampurin, dijual dengan harga yang manis. Maka ibu sudah terkena pelanggaran atau sudah melakukan penipuan, maka rusak keberkahan dalam rezekinya. Nah, ini harus hati-hati, ya. Yang bisnis yang berkaitan dengan ukuran dan yang berkaitan dengan timbangan harus hati-hati, ya. Bahkan zaman dulu untuk mengukur sebuah negara itu adil atau tidak, maka yang dicek adalah pasarnya. Apakah para pedagangnya dia melakukan timbangan dengan tepat atau tidak. Nah, ini pernah dibahas, ini penting, ya, saya sampaikan. Jadi agak lama sedikit, nggak apa-apa, ya. Dulu ada seorang pekerja datang kepada Imam Syafi'i.
wahai guruku, saya ini sudah bekerja lama, saya digaji 5 dirham per bulan. Tetapi mengapa saya dalam hidup merasa kurang berkah? Anak-anak susah sekali menjalankan ibadah, begitu juga istri saya. Serasa kurang terus, ada apa? Kata Imam Syafi'i, segera balik lagi ke orang yang menggajimu, minta dikurangi rezeki jadi 4 dirham. Zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kalau kata Imam Syafi'i, balik lagi pada orang yang gaji kamu, kurangi yang asalnya 5 dirham, minta kurangin 1 dirham. Ya, kurangin 1 dirham. Ya, dikurangi 1 dirham. Balik lagi, wahai guruku, saya sudah dikurangi 1 dirham jadi 4 dirham. Tetapi kenapa kok masih kurang nyaman juga saya, masih kurang berkah perasaan itu ya. Balik lagi katanya. Balik lagi kepada orang yang gaji kamu, kurangi lagi 1 dirham. Setelah dikurangi 1 dirham, gajinya jadi 3 dirham. Kemudian beliau baru datang kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, alhamdulillah wahai guruku, sekarang saya merasa berkah, merasa tenang, merasa damai dengan uang 3 dirham. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengeluarkan sebuah syair, jama'al harama alal halali liyaksarahu, dahalal haramu alal halali faba'asarahu. Dia, orang ini, kata Imam Syafi'i, mengumpulkan mengumpulkan yang haram dengan yang halal supaya jadi banyak. Nah, kemudian yang haram pun masuk kepada yang halal, kemudian merusak. Jadi begini kejadiannya, Bu. Semestinya si bapak ini digajinya 3 dirham normalnya itu. Kemudian malah dikasih gajinya 5 dirham. Berarti yang 2 ini mengurangi yang 3 dirham. Pantesan kurang terus karena hakikatnya yang dia dapat cuma 1 dirham. Bisa dipahami nggak? Yang berkahnya cuma 1 dirham. Nah, oleh karena itu kalau kita mah nggak mungkin, ibu nanti balik ke kantor suami, Pak tolong potongin gaji suami saya merasa utang banyak terus. Anak saya bandel-bandel semua, tolong kurangin. Nggak usah begitu. Ibu perbanyak infak dan sedekah kepada orang yang membutuhkan, atau suami diperbanyak, atau suami dengan istri perbanyak ibadah. Lanjut Bu ya, ke yang ketiga. Nah, selanjutnya orang yang ketiga adalah orang yang dia itu tidak peduli dengan kepentingan umum, hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya siapa? Mang Begal tadi misalnya. Mang Begal itu nggak peduli orang lain berluka berdarah-darah, harus dirawat di rumah sakit, operasi berjuta-juta, motornya dia rampas, dompetnya dia ambil. Yang penting dia merasa senang. Dan keberkahan itu sudah dimulai, ketidakberkahan itu sudah dimulai, Bu, ketika dia menjual motor itu, yang asalnya motor itu kalau ada suratnya bisa 15-20 juta, tapi ketika dia jual, apa yang laku, Bu? 5 juta. Apalagi sudah dipretelin, karena tidak ada berkahnya, nggak ada suratnya misalnya. Terus ketika dia makan, dia pun tidak tenang. Mengapa? Misalnya dia terekam di CCTV, kemudian ditayangkan di YouTube, sampai ke keluarganya, sampai ke calon istrinya, sampai ke calon mertuanya. Itu kan tidak berkah, jelas-jelas kan? Tapi saya tidak ngerti mengapa orang-orang seperti itu masih aja ada di sekitar kita. Berarti dia tidak ngaji ini, Bu. Tidak ngaji ilmu berkah. Bisa dipahami ya? Tidak ngaji ilmu berkah. Oleh karena itu, Ibu, cara agar anak-anak kita itu tidak menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, latih anak-anak kita itu agar tidak menjadi pribadi yang egois. Jadi masalah semuanya itu bermula dari sikap mental egois. Oleh karena itu di rumah, Bu, latih anak-anak kita sekarang punya kewajiban masing-masing. Yang cowok misalnya ngepel, yang perempuan cuci piring, bapaknya ngecat ibunya masak. Dibagi tugas, Bu, agar dia punya sifat mengabdi, agar dia punya sifat mau berkorban untuk orang lain, untuk orang lain, ya, untuk orang lain, ya, untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Jadi begitu cara, Bu, ya. Ada 3 orang tadi, sifat orang tadi, orang yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri, orang yang seimbang antara hak dan kewajibannya,
Orang yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan umum. Nah, yang harus kita hindari itu adalah yang nomor 3, dengan cara mendidik anak-anak kita supaya dia mau berbuat kebaikan kepada orang lain. Bahkan dalam istilah agama, kalau kita ingin sukses, nah di sini ada yang masih belum nikah? Ada anaknya kan? Sebelah sini kayaknya ada ya. Nah, yang belum nikah atau ibu sampaikan kepada anak-anak perempuan atau kepada anak laki-lakinya, ini rumus mendapatkan jodoh yang baik. Saya sampaikan dari sekarang. Alhamdulillah jodoh saya jodoh yang baik. Caranya gampang Bu, yaitu kita mengamalkan surat Al-Zalzalah. Yang di ujung apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu aja pegang prinsip kita. Kalau kita ingin sukses, sukses itu banyak. Suami pengen karirnya cemerlang, berbuat kebaikan. Istri pengen kehidupannya cemerlang, cerah, berbuat kebaikan. Begitu juga pemuda dan pemudi kalau pengen kehidupan yang bagus, dapat jodoh yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus, berbuat baik dari sekarang. Contoh yang paling sederhana nih, misalnya ada anak perawan, orangnya baik banget. Ke setiap orang gak peduli dia ya, yang kecil, yang dewasa, yang muda, yang tua, dia bantuin. Pas misalnya suatu saat si anak muda, anak gadis yang baik ini, dia suatu saat menolong seorang nenek-nenek tua renta. Tidak disangka oleh dia, ternyata nenek tua renta ini punya anak, punya cucu satu-satunya solehah yang kuliah di New York. Ya, dia hafal Al-Quran 30 juz, balik ke Indonesia dan cari jodoh. Dan kemudian dipertemukan dengan anak yang menolong dia tersebut. Jadi kita tidak pernah tahu akibat dari sebuah perbuatan baik. Oleh karena itu lakukan perbuatan baik dimanapun untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Gitu Bu ya, setuju ya? Setuju. Oleh karena itu kurangi perbuatan-perbuatan buruk. Nah, salah satunya adalah dengan mengurangi obrolan-obrolan yang tidak baik. Sokrates nih, saya tutup ya. Sokrates, seorang ahli filsafat dari Yunani, pernah mengatakan, orang yang level atas itu kalau ngobrol, dia ngobrolin ide-ide, pengetahuan, kebenaran dan kebaikan. Itu orang yang level atas. Orang yang level menengah, yang dia obrolkan itu peristiwa kejadian. Oh, di sini ada kebrakan, di sini ada gunung meletus, di sini ada bencana apa yang harus kita lakukan. Itu orang level menengah. Orang level bawah yang diomongkan adalah orang lain. Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Harus yang satu. Tunjukkan kalau kita itu adalah derajatnya derajat atas, bukan derajat yang paling bawah. Obrolkan ide-ide, obrolkan pengetahuan agar kita semua memperoleh kebaikan. Bisa dipahami Bu ya? Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu sudah letih dari jam 9. Tadi sudah baca Quran, sudah baca berjanji, disuruh berdiri lagi kan? Nah, mahalul qiyam, habis itu makanya konsumsi habis semua. Nah, mau saya, Ibu disilakan dipimpin ya. Gimana teknisnya? Mau saya yang nanya atau ibu-ibu yang nanyain? Boleh, barangkali ada ibu yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan. Atau saya yang nanya aja ya. Karena udah letih lesu. Satu pertanyaan aja ya, Bu Ketua MT ya. Satu pertanyaan saja. Nih, saya ingin bertanya, Ibu, apa pesan utama dari surat Al-Zalzalah? Apa pesan utama dari surat Al-Zalzalah? Apa pesan utama dari surat Al-Zalzalah? Nyontek dulu boleh. Loh, tadi saya sudah sebutin di ujungnya kan? Itu intinya sebetulnya. Ada dua inti tapi di ujungnya yang saya sebutkan. Ya, gimana Bu?
Ya, silakan. Ya, betul Bu ya. Jadi, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit, maka dia akan melihat efeknya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sedikit, dia akan melihat akibatnya. Oleh karena itu prinsip hidup kita yang kita pegang hari ini, berbuat baik dimanapun kita berada. Tapi tiba-tiba bisa ibu yang nyeletuk, "Pak, saya sudah berbuat baik, tapi mengapa saya dapat hal yang buruk? Misalnya suami saya suami yang kurang baik." Itu hanya proses kehidupan. Nanti suatu saat dia akan tersingkir dan ibu akan mendapatkan yang baik, gitu ya. Jadi maksudnya sifat buruknya mungkin suatu saat tersingkir, atau mungkin ada yang lebih baik di masa yang depan. Jadi gitu ya. Jangan meragukan, karena bahaya Bu. Kalau ibu membantah ayat ini berarti ibu membantah Al-Quran, membantah Allah. Saya nggak peduli tuh, masa berbuat baik ujungnya baik. Nah, nggak boleh, karena itu sesuai dengan prinsip Al-Quran. Dan kalau misalnya di depan kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, itu hanya proses kita menuju ke yang lebih baik lagi. Ibu silakan, boleh dibaca di rumah. Ya, berikan tepuk tangan. Ini Ibu Padmo ya Bu? Oh, Bu Padmo, salam buat bapaknya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lama-lama ngaji Bu. Yang penting ibu punya oleh-oleh di rumah ya. Tadi apa aja Bu? Tipe orang itu ada apa saja? Yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kedua, yang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, ya, dia mengutamakan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, itu terletak pada sifat egois. Dan salah satu cara agar anak kita terhindar, generasi kita terhindar dari sifat-sifat egois adalah latih dia untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Minimal kebaikan kepada di rumah tangga dulu. Latih dia misalnya buat teh kepada bapaknya, kalau anak-anaknya. Buat ibunya masakin sekali-kali, bergilir gantian. Bapaknya kali-kali di weekend berhenti masak, ajak ke ibu capek kan masak dari Senin sampai Sabtu. Malam Sabtu ajaklah bapaknya. Bapaknya ajak, biarkan dia yang bayarin gitu kan. Nah, ya indah kan rumah tangga Bu ya? Indah sekali, kita sehari-hari masak. Ya, kemana ya udah biasa ya. Malam minggu jalan. Giliran suaminya yang berbakti buat istrinya. Luar biasa kan, indah Islam. Nikmat apalagi yang kita dustakan. Nah, karena mau malam minggu saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.